Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunia Revi dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi dengan mudah, dan menciptakan sebuah jejaring sosial tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan untuk yang kedua, contoh sosial media yang sering digunakan, sosial media yang sering saya gunakan yaitu Instagram dan Twitter. Kenapa saya lebih prefer ke Instagram? Karena di situ saya bisa berbagi mengenai apa hobi saya, kemudian bisa berinteraksi dengan teman-teman saya, dan juga di situ untuk mempromosikan barang yang ingin saya jual seperti itu. Kemudian jika kalau di Twitter, saya biasanya mendapatkan banyak beberapa berita atau informasi dengan cepat. Kemudian yang ketiga, yaitu top 10 sosial media yang tinggi tingkat penggunaannya di tingkat nasional, yaitu yang pertama ada YouTube, yang merupakan media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk melihat, mengirim, dan berbagi video. Kemudian yang kedua ada WhatsApp, yang biasa banyak banget orang-orang yang pakai WhatsApp ini karena bisa berinteraksi dengan chatting, kemudian video call, free call dengan WhatsApp. Jadi memakai WhatsApp ini hanya cukup memasukkan nomor telepon, kita bisa berinteraksi dengan sesama pengguna WhatsApp. Kemudian yang ketiga yaitu ada Facebook, yaitu aplikasi media sosial yang dapat dikatakan lengkap karena dapat berkomunikasi dengan orang lain, berbagi video. Kemudian yang keempat, yaitu Instagram. Jadi orang Indonesia sering menyebutnya itu dengan singkatan IG. Jadi media sosial ini memungkinkan bagi penggunanya untuk berbagi foto dan video. Kemudian, yaitu ada TikTok yang sekarang lagi booming banget. TikTok ini layanan jejaring sosial di mana penggunanya bisa berbagi video dengan berdurasi pendek. Dan di TikTok biasanya banyak yang bikin viral. Kemudian ada Line, yaitu seperti media chatting seperti WhatsApp. Dia ini aslinya dari Jepang yang memungkinkan penggunanya untuk bisa berkomunikasi, membuat sebuah grup atau perkumpulan, dan juga di fitur Line ini yang paling unggul itu Line-nya. Maksud saya stikernya. Stikernya itu lucu-lucu. Kemudian ini ada Twitter, media sosial favorit saya yaitu Twitter. Jadi media sosial ini tuh memungkinkan para penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan teks hingga 200 karakter. Kemudian di sini ada Reddit, yaitu tempat untuk berdiskusi dalam bentuk konten dengan berbagai topik. Di sini saya kurang tahu Reddit itu seperti apa. Nah, kemudian di sini ada Pinterest. Nah, Pinterest ini biasanya surganya para desain ya, kayak mencari inspirasi seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada Tumblr, merupakan platform microblog sekaligus jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan konten dalam bentuk blog pendek. Kalau Tumblr ini saya kurang tahu karena saya juga tidak memakai Tumblr. Kemudian yang kelima yaitu kebijakan apa saja sih yang harus diperhatikan dalam bersosial media, yaitu pertama kita jangan asal posting konten, jadi kita harus menyaring konten apa aja yang harus kita kirim. Kemudian tidak perlu detail mencantumkan informasi pribadi. Kemudian memprotek privasi kita tentunya, kemudian menjaga etika saat berkomentar. Kemudian selalu waspada dan jangan langsung percaya terhadap orang-orang baru.
dan juga filter akun-akun yang diikuti. Kemudian lanjut untuk pertanyaan ke-6. Di sini saya bersama teman saya yaitu Medina. Saya ingin tahu apa pendapatnya Medina mengenai masyarakat yang kecanduan menggunakan handphone, terutama sosial media baik non bisnis ataupun bisnis. Jadi menurut Medina ini apa nih buat orang-orang yang kecanduan bermain handphone, terutama sosial media? Silahkan. Sebenarnya saya kasih pendapat itu bukan cuma untuk orang-orang aja sih ya, karena saya sendiri juga kecanduan terhadap sosial media, di samping karena pekerjaan saya juga yang notabene background-nya itu kerjanya di bidang sosial media juga, dimana kayak untuk masalah marketing itu kan sekarang kan udah mulai masuk ke sosial media kayak Instagram, Facebook, TikTok, itu semuanya kan masuk ya. Jadi kecanduan sebenarnya itu tergantung orang-orangnya juga sih. Kalau dari aku sendiri, aku kecanduan bukan dalam arti kecanduan yang aku nggak bisa nih hidup tanpa Instagram, aku nggak bisa nih hidup tanpa TikTok. Enggak. Jadi emang kadang ada orang-orang yang kayak mungkin emang lagi butuh hiburan aja atau bentar mikir. Lagi butuh hiburan aja atau memang dia melihat sosial media itu sebagai media untuk mencari berita atau apapun itu masih dalam batas wajar sih kalau aku bilang itu bukan kecanduan. Tapi semisal udah kayak yang duh orang-orang di Instagram tuh pada kayak gini deh, kok aku nggak gitu ya, duh kok di TikTok tuh bisa ya orang-orang kayak gini, kok aku nggak bisa ya, itu menurut aku baru masuk tahap yang benar-benar kecanduan, dimana dia sudah mulai mengikuti lifestyle yang ada di apa yang dia ikutin dia dari sosial media itu menurut aku nggak baik sih, karena dia juga pasti juga nggak apa ya, kayak udah masuk ke situ terus tiba-tiba dia, kok orang-orang di TikTok kok gini ya, kok orang-orang di Instagram tuh gini ya, itu baru masuk taraf yang benar-benar kecanduan sih kalau menurut aku. Terus, nah kebetulan kan aku di sini juga pengguna sosial media yang dalam bentuk bisnis ya. Menurutku kita kecanduan karena emang semua orang sekarang itu banyak yang pakai sosial media. Dan itu tuh benar-benar membantu banget sih untuk para pebisnis supaya dalam artian tuh membantunya kayak wah sekarang gampang banget ya ngepromosiin bisnis, cuman tinggal upload, bikin konten gini selesai, udah kesebar semuanya. Mungkin kalau dari aku tuh di situ, jadi aku nggak bisa bilang itu kecanduan sih ya, cuman emang karena tuntutan profesi yang harus dilakukan, jadi nggak selamanya kita bakal promosi itu pakai kertas atau bahkan offline keliling-keliling, itu nggak akan selamanya kayak gitu, jadi ya mau nggak mau kita harus move dari situ kan. Jadi kalau menurut aku sih itu bukan kecanduan sih ya, tapi emang tetap harus ada batas waktunya, kayak semisal jam kerja itu kan jam 8 sampai jam 5, ya itu waktumu untuk bermain sosial media untuk bekerja atau untuk berbisnis ya udah itu aja, sampai rumah ya udah waktunya kamu kayak lihat sosial media paling cuman beberapa menit, terus santai-santai, paling enggak kamu masih punya waktu untuk makan dan lain-lain, itu bukan kecanduan sih kalau menurut aku. Tapi mungkin emang beberapa sekarang kayak anak-anak SD, terus karena mereka sekolah online mungkin ya, dimana mereka harus bisa jadi 24/7 ya sama HP. Jadi mereka sedikit kecanduan, entah itu game, entah itu sosial media, entah itu apapun. Ya kita nggak bisa menutup kemungkinan itu terjadi.
Jadi ya udah gitu aja sih. Oke, makasih Medina untuk tanggapan yang keenam ini. Untuk tanggapan keduanya ini, jadi menurut kamu kan ada nih fenomena baru nih ya, generasi Z, tentang generasi Z yang beralih ke HP jadul demi kesehatan mentalnya. Menurut kamu gimana nih tentang generasi Z? Setahu aku baru tahu sih kalau sampai mereka ganti HP jadul ya, karena aku juga jarang baca berita. Ini aku baru tahu, yang aku tahu tuh mereka sekarang rata-rata deaktif sosial media mereka, karena mereka sadar bahwa wah ternyata aku kalau ngikutin sosial media tuh aku nggak akan mampu, aku nggak akan bisa. Itu malah jadi beban buat mereka dan mereka kepikiran yang jadinya ngaruh juga pastinya ke mental mereka. Jadi aku kurang tahu masalah yang mereka sahat ganti ke HP jadul. Karena yang aku alamin sendiri, aku kadang untuk puasa sosmed itu harus ada supaya apa ya? Supaya oh iya, aku masih punya kehidupan di luar sana yang seenggaknya harus aku sentuh. Nggak terus-terusan harus Instagram, terus harus TikTok, terus harus ini terus. Karena juga timeku kan hampir seminggu itu 6 hari aku kerja dan lain-lain. Paling nggak aku sempetin untuk sehari aku untuk lepas dari semua itu. Jadi itu gunanya juga bagus banget sih buat nge-refresh otak, buat jadi nggak ya kalau kata orang sekarang toksik ya. Tapi emang benar terjadi. Tapi aku nggak tahu kalau kalau masalah tentang apa namanya ganti ke HP jadul itu nggak tahu sih. Tapi yang aku alamin sekarang emang kadang aku setiap hari Minggu aku nggak megang HP sama sekali. Dan itu emang bener-bener ngebantu banget buat ngebuat biar nggak on terus di dunia itu dan ngebantu banget buat bersosialisasi sama yang lain kayak di rumah semisal udah 6 hari nih di luar rumah di kantor nggak ngobrol sama mereka, nggak ngobrol intens sama mereka, pasti aku sempetin untuk di hari Minggu itu pasti ngobrol-ngobrol sama mereka, cerita-cerita tentang apapun itu, yang aku benar-benar nggak megang HP. Kalaupun megang HP, paling aku untuk masalah kantor sedikit, kayak masalah arjen-arjen gitu aja sih. Dan itu emang benar ngebantu banget buat otak kita, kalau aku bilang ya. Tapi aku kalau untuk ganti ke HP jadul, kayaknya sih aku nggak bisa ya ngelakuin itu karena juga pekerjaanku hampir seminggu full, hampir setiap hari 24 jam itu menyangkut tentang dunia sosial media. Jadi enggak sih kalau aku juga nggak tahu sih kalau berita itu. Cuman kalau tentang masalah mental emang emang aku ada dengar-dengar masalah itu karena emang banyak anak-anak sekarang yang aduh ngikutin lifestyle Instagram banget kan ya yang kesana kesini mulai dari segi berpakaian dan berbicara dan lain-lain itu emang ngaruh banget ke mereka dan itu bisa ngerubah habit mereka juga kan jadinya. Jadi emang kadang harus sih untuk puasa sosmed itu harus banget supaya kalian tuh jadi open sama sama lingkungan sekitar. Kalian juga nggak jadi apa ya hanya aktif di sosial media di mana kalian nggak bertemu orang dengan langsung dan skill sosialnya tuh jadi menurun rata-rata karena itu kan. Itu walaupun sekarang emang bisa dibilang sekarang emang pandemi, cuman paling nggak kalian say hello lah sama keluarga kalian dan lain-lain gitu ya. Itu sih. Oke, bener sih emang hari Minggu itu kayak harus buat refreshing otak gitu kan ya. Iya. Soalnya kan sekarang anak-anak zaman sekarang tuh kayak dikit-dikit mental illness, kayak ya emang sih mental orang-orang itu kan beda ya. Iya, makanya sekarang banyak yang bisa dibilang ansos ya emang bener mereka ansos orang kan hidupnya mereka juga di sosial media doang tanpa orang
tanpa orang terdekat mereka tahu dia melakukan apa, dia ngapain, yang sebenarnya dia lakukan apa, nggak tanpa bertanya, kamu hari ini ngapain, kamu hari ini kenapa. Ya kalau cuma di sosial media doang, ya kita nggak bisa ngeliat raut wajah mereka, kita nggak bisa ngeliat, oh iya nih anak lagi nggak baik nih, oh iya nih anak lagi gini nih, oh iya nih anak lagi gini. Jadi kita juga nggak bisa kayak, kalau ketemu langsung kan, lu kenapa, kok gini, kok gini. Itu masih bisa ditebak, tapi kalau di sosial media kan pasti asal nebak jadinya. Ah, bener sih, Jadinya bener. racas nih gue. Oke, makasih ya Medina untuk tanggapannya. Kemudian kita ke nomor 8, yaitu terdapat beberapa etika dalam bersosial media. Beberapa masalah etika umum yang muncul untuk anggota sistem web jejaring sosial adalah cyberbullying, cyberstalking, pertemuan dengan predator seksual, dan penggunaan materi yang tidak pantas. Kemudian mengenai permasalahan tersebut, Sekarang kan emang lagi zaman banget netizen yang jempolnya tuh bener-bener nggak pakai mikir untuk ngetik. Paham nggak sih? paham. Nah itu jadi permasalahan besar juga bagi para pengguna sosial media ya. Salah satu penyebab dari mental illness manusia-manusia sekarang itu ya cyberbullying, cyberstalking, terus kayak yang aplikasi-aplikasi apa namanya, aplikasi itu apa sih namanya, yang namanya itu loh, apa kalau kita sebut tuh aplikasi-aplikasi dating itu kan, Oh, kayak ya aplikasi dating online, kayak yang itu. dating online. Kayak, jadi ya apa ya, sekarang lagi on banget sih di dunia persosmedan. Buat cari Kayak mereka tuh itu kan. mentang-mentang kayak, cuman di sosial media dia pasti nggak bakal ngerit kok, dia pasti nggak bakal ngerasa kok, dia pasti biasa aja kok. Itu salah sih sebenarnya. Kayak misal kamu nih upload foto di Instagram, kayak kamu bilang kan tadi bisa sharing hobi di Instagram ya, salah satunya kan hobimu kan ngedance ya kan. Terus ada yang nge-DM tiba-tiba, gerakanmu kok gitu banget sih, gerakanmu kok kaku banget sih. Emang terlihat seperti biasa aja, simple menurut dia, tapi itu bisa jadi kayak, duh, aku di komen orang kayak gini, berarti aku harus kayak gini. Berarti jatuhnya apa dong? Ngebuat orang kayak harus suka sama sesuatu itu tadi. Nah, iya itu yang bisa dibilang jadi kecanduan itu sih dari cyberbullying, dari cyberstalking kayak gitu sih. Jadinya Ini kita keren banget sih pembahasannya. jadi kita ngikutin standarnya orang yang itu tadi kan. Kita ngikutin standar orang. Heeh, heeh, Ya. heeh, heeh, heeh. Bener. Dan itu nggak sehat. Itu benar-benar udah nggak sehat sih kalau udah sampai titik itu tuh, you should stop. Kalian harus berhenti. Kalian harus merefresh diri kalian. Kalian harus mencoba berbicara dengan siapapun yang ada di sebelah kalian. Karena kalian nggak mungkin menangani itu sendiri kan. Jadi mungkin menurut orang yang bilang kayak gitu tuh, alah cuman di sosmed, dia pasti nggak bakal ngerasa deh. Itu sebenarnya sesimpel itu yang mereka pikirkan mungkin ya. Jadi Bilangnya kalau bercanda baper gitu. baper ya kan. Iya, itu nggak banget sih kalau menurut aku, walaupun itu bercandaan. Karena sosial media sendiri kan tempatnya miscommunication ya. Benar. Salah tanda baca pun kita salah pengertian. Jadi kayaknya udahlah, nggak usah kayak gitu. Udah sih itu menurut aku. Oke. Ya, makasih ya Medina atas waktunya. Oke. Jadi pembahasan kali ini sudah berakhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Dah. Thank you.